Ada yang mulai stres banget, gelisah sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang mulai stres dan gelisah sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energi dia, bagaimana ciri detailnya dia, dan bagaimana kedepannya kamu dan dia. Seperti itu. Oke? Disclaimer bagi kamu, karena yang kita lakukan sekarang energi general ya guys. Jadi bisa cocok, bisa nggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, kalian bisa silakan langsung saja ya. Klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis akan direction langsung ya ke kontak WA aku, jadi bisa diikuti. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai mencari tahu siapa dia. Kita akan melihat ya, siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah, stres ya, meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk kepadaku. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu ya. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Meskipun dia sering berbuat salah sama kamu, tapi orang ini jarang sekali ya meminta maaf kepada dirimu atau mengakui segala kesalahannya. Sehingga itulah ya alasan kenapa ya beberapa di antara kamu tuh terkadang merasa bete, merasa sebel ya sama dirinya dia. Karena yang kamu inginkan tuh ya, ketika siapapun yang berbuat kesalahan, setidaknya ada itikat ya untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya. Tetapi yang kamu rasakan pada pasangan kamu ini benar-benar berbeda. Ya, dia ini orang yang sering berbuat salah sama kamu, tapi dia jarang sekali meminta maaf atau mengakui kesalahannya kepada diri kamu. Selain itu, aku juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini juga orangnya cenderung gak serius ya dalam menjalani sebuah hubungan atau menjalani sebuah komitmen bersama kamu. Ya, buktinya orang ini ya jarang sekali ya sepertinya memperhatikan kamu. Bahkan kamu yang punya pacar aja rasanya masih sering kesepian karena tidak pernah diperhatikan sedikit pun sama dirinya dia, karena dia sepertinya terlalu asik dengan dunia dia sendiri. Ya, so sabar aja yang kuat ya, karena ujiannya cukup besar ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki rasa gengsi yang sangat begitu besar. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan cek lagi, kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah ya sampai meneteskan air mata karena kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah sampai meneteskan air mata karena dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah sampai meneteskan air mata karena dirimu saat ini. Oke, berikan petunjuk pada aku. Kita cek dulu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini dia semakin tidak terbuka sama kamu, sehingga menimbulkan rasa kecurigaan yang terjadi di dalam diri kamu. Ya, karena memang pada awalnya tuh dia sosok seseorang yang terbuka, karena dikit-dikit dia suka cerita ke kamu, tapi makin kesini dia semakin terlihat aneh, tidak seperti biasanya yang kamu takutkan. Ya, kamu takut apabila orang ini di belakang kamu ternyata dia menyembunyikan orang lain ya, di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dirinya dia. Itu yang menjadi rasa ketakutan terbesar kamu saat ini. Karena apa yang kamu kenal di awal dengan apa yang kamu rasakan sekarang, dia seolah-olah menjadi pribadi yang berbeda. Kayak dulu dikit-dikit dia selalu menghubungi kamu, tapi makin kesini dia sepertinya semakin banyak drama dan alasan yang dia mainkan untuk menghindar dari rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Karena ya berbicara masalah pasangan itu nggak cuma cuap-cuap aja ya, tapi kamu pun juga butuh namanya perhatian ya dari dirinya dia, dan itu ternyata tidak dia lakukan ya.
dengan berbagai alasan ya, dengan alasan pekerjaan lah, alasan inilah, alasan itulah ya. Dan kamu paham gitu ya bahwa saat ini tuh sebenarnya dia sedang dalam situasi posisi yang tidak baik-baik aja. Tetapi karena kamu tidak memiliki bukti yang kuat ya, sehingga kamu hanya bisa diam, pasrah, menyerahkan semuanya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Memang secara fisik aku melihat ya, dia terlihat sangat charming gitu ya. Artinya kalau dia cowok ya berarti dia cowok yang manis, ganteng gitu ya. Atau cowok yang memiliki karismatik ya, daya tarik karismatik tersendiri. Kalau dia seorang cewek berarti dia cewek yang terlihat cantik, elegan gitu ya. Seorang yang bisa dibilang tuh banyak disukai oleh cowok-cowok gitu ya, kalau dia seorang cewek kayak gitu. Terus aku juga melihat ya, menangkap adanya suatu energi lain, baik laki-laki maupun perempuan sama. Aku merasa kalau untuk masalah finansial dia termasuk orang yang kayaknya sedikit lebih safety ya. Safety itu artinya pelit gitu ya. Dalam artian tuh mungkin kalau keluar-keluar kemana-mana lebih banyak kamu yang ngeluarin duit daripada dirinya dia. Jadi menurut aku sih lebih pertimbangkan lagi ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini. Karena masa pacaran aja dia udah kayak gini, gimana nanti udah nikah. Nikah justru malah butuh ya, kebutuhannya itu makin banyak. Jadi lebih baik pertimbangkan. Kalau masalah gantian sih is okay, nggak masalah. Tapi kalau jomplang separuh ya, artinya lebih banyakkan kamu ketimbang dia, udah ya lebih baik pikirkan dalam-dalam. Ingat saya hidup satu kali. Jadi jangan pernah main-main ya dengan seseorang yang tidak serius atau benar-benar mencintai kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah ya, sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan dirimu saat ini. Kita cek dulu. Aku rasa dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sering ya datang di saat dia membutuhkan kamu, dan di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Orang ini suka pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sampai-sampai beberapa di antara kamu tuh menganggap bahwa orang ini tuh kayaknya makin kesini dia makin gak serius gitu. Kenapa ya? Karena kamu capek ya ditinggal ghosting terus sama dirinya dia. Capek terus ya menanti-nanti kepastian dari dirinya dia. Sedangkan dia ini mencerminkan bahwa dia adalah pribadi yang gak pasti. Kenapa? Ya karena pribadi yang pasti itu gak kayak gitu ya. Dia akan selalu menemani pasangannya dalam suka maupun duka. Tetapi ini berbeda ya. Dia suka datang ke kamu ketika dia membutuhkan bantuan dari dirimu. Dan dia suka pergi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari dirimu. Kayak gitu. Kalau dia cowok, dia termasuk cowok yang memiliki hasrat sensualitas yang cukup gede ya. Jadi mungkin entah kamu sadar atau enggak, ini cowok tuh terkadang dia sering ya pancing-pancing hasrat sensual kamu. Meskipun nggak secara langsung, tapi dia bisa loh mancing-mancing kamu mungkin lewat VC, lewat telepon gitu. Kalau dia cowok, kalau dia seorang cewek berarti dia cewek yang sangat agresif gitu ya. Yang artinya hasrat sensual dia melebihi pasangan cowoknya kayak gitu. Tapi sisi positifnya, ya aku tuh melihat bahwa aku ngerasa bahwa orang ini dia nggak bakal bisa jauh dari kehidupan kamu. Kenapa? Ya karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selama ini sangat peduli terhadap dirinya dia. Jadi kayak orang ini tuh masih memiliki banyak sekali ya menggantungkan hidup dia sama kamu. Ya, jadi aku rasa bahwa meskipun dia ghosting ya, pasti suatu saat orang ini akan balik lagi kepada diri kamu. Karena memang orang ini masih memiliki ketergantungan hidup sama kamu. Ya, cuman saran dari aku ya, saran bijak dari aku, lihat ya, apakah dia benar-benar tulus mencintaimu atau jangan-jangan dia hanya datang ya untuk memanfaatkan kamu. Jadi di sini tuh peran kepekaan kamu yang sangat dibutuhkan karena kamu yang memiliki korelasi secara langsung sama dirinya dia. Otomatis kamu memiliki kepekaan ya, apakah dia ini benar-benar sayang sama kamu atau jangan-jangan orang ini tuh hanya mau sesuatu dari diri kamu. Jadi di sini peran kepekaan kamu sangat dibutuhkan ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai gelisah ya sampai meneteskan air mata karena memikirkan dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah
karena memikirkan dirimu saat ini? Siapakah dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan dirimu saat ini. Kita cek dulu. Wow, menarik ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya penuh dengan sisi misteriusme ya. Artinya dia pribadi yang misterius, pribadi yang susah ditebak gitu. Karena ya terkadang sifat dia itu berubah-ubah gitu. Kadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan, tapi seketika terkadang dia bisa jadi ya seseorang yang ingin sekali kamu lupakan. Terutama ketika dia bertingkah di depan maupun di belakang kamu gitu. Padahal ya kamu tuh sayang sama dia. Bahkan beberapa di antara kamu juga mau menerima apa adanya dia tanpa melihat latar belakang dia siapa. Tetapi ya, karena orang ini misterius, ya terkadang sikap dia berubah-ubah sehingga membuat hati dan perasaan kamu tuh sering banget ya merasa tertekan dan tersiksa gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya tuh ya udah gitu ya, menjalin hubungan tuh yang santai-santai aja, yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Tapi ternyata orang ini tuh yang kayaknya misterius banget gitu ya, yang tidak mencerminkan bahwa diri dia ini ingin menjalani komitmen dengan serius sama kamu. Terus aku melihat ya, memang beberapa di antara mereka ini dia termasuk seseorang yang memiliki sisi spiritual ya, menurut aku. Tapi nggak semua. Beberapa tuh ada yang memiliki ikatan spiritual. Jadi mungkin pernah nggak sih beberapa di antara kamu tuh ngerasa awalnya kamu nggak suka sama dia gitu, tapi lama-lama kamu bucin sama dirinya dia. Mungkin di sini ada suatu doa yang dia panjatkan di mana tujuan dia untuk mengikat hati dan perasaan kamu. Ingat ya, doa itu tidak harus ilmu hitam, ilmu putih pun juga bisa. Karena mungkin setiap agama itu kan ada ya doa untuk menaklukkan hati seseorang, ya seperti itu yang dia lakukan gitu. Makanya kenapa mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa awalnya tuh kamu sama sekali nggak tertarik sama nih orang gitu, tapi makin kesini kok aku makin bucin ya. Ya maka itulah ya namanya tarikan doa yang kuat bisa merasuki sukma kamu kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Kita coba cek dulu. Kita akan cek dulu siapakah dia, seseorang yang stres banget, gelisah karena memikirkan dirimu saat ini. Wow, menarik ya. Langsung ada kartu yang terbuka, terloncat. Artinya ada sebuah energi yang memang harus diungkapkan. So, aku melihat bahwa di sini ada kartu Five of Pentacle ya. Jadi aku ngerasa bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang stres ya. Dia gelisah. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya merasa kecewa banget ya sama perlakuan dia kepada diri kamu, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh merasa kamu sudah waktunya untuk cut off ataupun mungkin menjaga jarak dari dirinya dia, karena makin lama makin dipertahankan orang ini makin toksik gitu ya. Bukan membuat kamu merasa bahagia, tapi makin lama justru membuat hati dan perasaan kamu tuh semakin tertekan, sehingga membuat orang ini tuh benar-benar merasakan sakitnya kehilangan kamu di saat kamu sudah mulai ya menjaga jarak atau membatasi diri dengan dirinya dia. Kenapa ya? Karena kamu tuh orangnya sabar gitu, tapi bagaimanapun juga kamu kan manusia biasa. Jadi sesabar-sabarnya kamu tentunya kamu memiliki batasan, dimana apabila kamu terus dikecewain, tidak menutup kemungkinan mati rasa itu akan terjadi seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Kayak gitu. Saat ini aku melihat ya, dia sedang stres, gelisah, memikirkan kamu dan memikirkan bagaimana cara agar dia bisa mendapatkan hati dan perasaan kamu kembali. Cuman ya di sini yang perlu disclaimer bagi kamu ya, mungkin memaafkan itu adalah sesuatu hal yang baik ya, tapi dilihat dulu ya. Kamu boleh memaafkan ketika orang tersebut benar-benar menyadari kesalahannya, tapi jangan maafkan ketika kamu sudah terlalu sering memaafkan dia tapi dia tidak ada itikat untuk berubah. Maka hal itu bisa menjadi keputusan mutlak ya untuk kamu ambil, apakah kamu memilih melepaskan dia atau mempertahankan. Gitu, karena ya gimana ya, namanya kata maaf itu ya 1, 2, 3 kali gitu ya. Kalau lebih dari itu bukan lagi memaafkan, tapi menjadikan dia suatu kebiasaan. Karena dia berpikir gitu ya, ketika dia berulah pasti ujung-ujungnya kamu bakal memaafkan dia. Itu tidak akan membuat dirinya dia merasa jera, justru malah akan menjadikan hal itu menjadi suatu kebiasaan ya.
Ya bisa dibilang tuh saat ini dia sedang kena batunya ya. Karena dimana di saat dia menjalin hubungan dengan kamu dulu ya, dia jarang sekali ngebahagiain kamu ya, dia nggak bersyukur ya, udah mendapatkan seseorang sesabar kamu, sebaik kamu ya, tapi masih aja dikecewakan berkali-kali. Tetapi di saat kamu sudah mulai mati rasa sama dirinya dia sendiri yang merasakan bagaimana pedih penderitaan dia saat ini. Wow, seperti itu guys. Oke, kita cek dulu ya. Kita akan cek dulu di sini untuk bottom of the deck-nya. Ada seseorang yang stres banget ya, gelisah sampai meneteskan air mata. Siapakah dia? Aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintai kamu, tetapi karena ruang, jarak, dan waktu yang membatasi jarak kalian, sehingga membuat orang itu merasa stres, merasa sedih gitu ya, karena dia tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia karena ada keterbatasan ruang, jarak, dan waktu ya. Dan di sini sih aku melihat ya bahwa dia ini sangat merindukan kamu ya saat ini, tetapi dia bingung bagaimana cara dia bisa menyampaikan rasa rindu dia secara langsung ya, karena dia sadar gitu bahwa kita ini berjarak ya, bahwa kita ini nggak mungkin ya bisa ketemu besok ya, bisa ketemu malam ini gitu. Itu sesuatu hal yang sangat mustahil ya. Makanya dia saat itu benar-benar merasa stres, gelisah, menderita karena dia sangat merindukan kamu ya. Yang dia inginkan bukan melampiaskan rasa rindu dia lewat sosial media gitu ya, lewat dunia maya, tidak, tetapi dia ingin menyampaikan rasa rindu dia secara langsung ya, secara tatap muka sama kamu kayak gitu. Bahkan di sini kan terlihat gitu ya, semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, menurut dia kamu tuh adalah warna baru gitu ya, energi baru dia yang tidak pernah dia rasakan di kehidupan cinta dia sebelum-sebelumnya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia bucin sama kamu, itu tandanya berarti memang orang ini tuh ingin bersungguh-sungguh menjalin kisah berkomitmen ya sama kamu, seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Kita akan lihat, kita akan mengetahui bagaimana detailnya dia. Kita akan lihat ya. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? 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 Kita cek dulu. Oke. Aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang meskipun dia sudah memiliki kamu ya, tapi dia ini masih sering ya tebar pesona ke orang-orang yang baru gitu ya. Ya buktinya aja mungkin sering ya dia pamitan sama kamu, katanya dia mau tidur ya, tapi bukannya tidur ternyata dia masih aktif di sosial media. Itu menunjukkan bahwa ya dia ini masih ada keinginan gitu ya untuk mengenal hal-hal yang baru. Ya bisa dibilang dia pribadi yang kurang setia gitu ya, karena dia sudah mendapatkan kamu tapi dia masih ingin berusaha untuk mengenal sosok-sosok seseorang yang baru gitu ya. Selain itu juga dia masih suka narsis nih ya, masih suka narsis tuh yang kayak ya mungkin salah satunya dia nggak mau pajang profil kamu gitu ya, dia yang sepertinya terlalu menjaga privasi, kayak nggak mau menunjukkan kamu gitu, pengennya kayak pasang foto sendiri aja. Itu menunjukkan bahwa orang ini tuh ya dia terlalu plot twist ya, terlalu banyak drama di dalam hidupnya dia kayak gitu. Memang aku akui sih ya, tipikal orang yang seperti ini tuh banyak sekali orang-orang yang merasa tertarik ya sama dirinya dia. Cuman yang menjadi kesalahan terbesar dia ya, yang sangat disayangkan tuh ya, kenapa kelebihan kamu gunakan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Ya bukannya menjaga kesetiaan, tapi justru malah tebar pesona ya, narsis sana sini. Itu yang menjadi kesalahan terbesarnya dia. Karena cantik, ganteng itu kan anugerah gitu, seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Kita lihat lagi. Kita akan cek dulu ya.
Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai gelisah, stres karena memikirkan kamu saat ini? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya kamu sama dia ini terlalu banyak memiliki perbedaan, sehingga hal itu yang sering banget memicu terjadinya suatu pertengkaran yang tidak diinginkan. Selain itu dia ini juga tipikal orang yang sering banget ya suka membesar-besarkan suatu masalah gitu. Yang semula masalah ini biasa aja menjadi masalah yang wow banget gitu. Karena memang ya menurut aku dia suka hiperbola gitu ya. Tetapi kesalahan terbesar dia, ya memang manusia nggak ada yang sama, manusia nggak ada yang sempurna, apalagi menyangkut dua hati yang menjadi satu. Tapi orang ini tuh dia tidak mau belajar untuk berusaha mengimbangi kekurangan antara kamu dan dia, sehingga ya sudah gitu ya, vibes hubungan ini tuh penuh dengan pertikaian yang tidak diinginkan gitu. Bahkan ya di sini tuh kamu sering loh merasa takut ya ketika orang ini tuh emosinya meledak-ledak gitu, karena dia pribadi yang kasar banget ya. Pribadi yang kasar, pribadi yang frontal kayak gitu. Dan saat ini memang aku rasa melihat ya bahwa posisi dia saat ini tuh benar-benar sedang jenuh ya. Sedang jenuh, sedang stres ya, karena dia banyak masalah. Selain dia bermasalah sama kamu, dia juga ada yang masalah yang lain. Dan saran dari aku untuk saat ini, kayaknya kamu nggak perlu deh terlalu intens ya untuk chat dia, nanya kabar dia. Itu akan membuat dirinya dia semakin suntuk. Dan tahu sendiri ketika dia udah ngerasa suntuk, maka kamu akan menjadi korban amarah selanjutnya. Jadi lebih baik ya udah gitu, biarkan dia kalut ya dengan masalah dia sendiri. Karena memang ya begitulah ya karakternya. Terus sisi positifnya sih, aku ngerasa bahwa orang ini meskipun demikian, tapi dia termasuk pribadi yang setia. Gitu ya, meskipun dia menyebalkan, meskipun dia orangnya mungkin emosian gitu, tapi dia termasuk pribadi yang ya mungkin untuk masalah kesetiaan lebih baik lah gitu ya, daripada yang lain gitu. Kita cek lagi. Kita akan cek lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Wow. Aku rasa secara fisikly ya, dia adalah seseorang yang sepertinya usianya jauh di atas kamu ya. Mungkin ada yang beda 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang beda sampai 7 tahun ke atas. Tetapi karena dia sayang sama kamu, karena dia mampu mengimbangi kamu, sehingga dia menganggap bahwa apapun perbedaan di antara kita, dia siap ya untuk berusaha mengimbangi satu sama lain gitu. Bahkan aku melihat ya beberapa di antara mereka ini juga sepertinya sudah mulai ya merencanakan sesuatu, di mana rencana dia ini sepertinya untuk masa depan kehidupan cinta kamu bersama dirinya dia di masa yang akan datang. Entah kamu sadar atau tidak, yang jelas tuh tipikal orang-orang seperti ini terkadang dia selalu gercep ya. Dia selalu ada di saat kamu membutuhkan sesuatu. Orang yang usianya lebih dewasa di atas kamu tuh terkadang dia lebih peka, dia lebih gercep ya, dia lebih tahu apa yang dibutuhkan pasangannya ketimbang ya mungkin orang-orang yang seusianya itu seumuran kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Kalau dilihat dari energinya, dia termasuk orang yang sangat sayang ya. Dia tipikal orang yang penyayang. Dan dia juga orang yang termasuk deket banget ya sama keluarga, terutama ibunya dia. Gitu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin ini karena ikatannya sangat kuat ya, sehingga kayak bondingnya dia sama orang tuanya ini bener-bener sangat ekstrim banget ya ikatannya. Bahkan mungkin secara tanpa kamu sadari, selama dia mengenal kamu, dia sudah banyak cerita ya tentang diri kamu kepada orang tuanya gitu ya, setidaknya sebagai tanda awal pengenalan gitu ya.
meskipun masih belum pernah ketemu secara langsung. Terus aku juga ngerasa bahwa orang ini diam-diam juga sepertinya sudah merasa mempertimbangkan kamu ya. Karena mungkin dia berpikir, karena sudah banyak yang kalian lewati ya, mulai pahit manisnya kehidupan cinta. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai lebih serius lagi sama kamu, mempertimbangkan kamu sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Kayak gitu. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek dulu ya. Kita akan cek dulu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Dia adalah termasuk seseorang yang menurut aku memiliki kepribadian yang sangat angkuh. Ya, mungkin beberapa di antara mereka juga termasuk orang yang NPD ya. Kayak selalu narsistik ya. Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang intinya terlalu dominan ya di dalam segala hal. Termasuk menjalin hubungan dengan kamu, atau termasuk mendiskusikan apapun tuh kayak orang ini tuh pengennya selalu terdepan gitu. Dan kamu tuh kayak menjadi selalu yang nomor belakang. Bahkan mungkin ya kamu tuh selalu dituntut untuk selalu ya menuruti keinginannya. Karena apabila tidak, itu akan menjadi sebuah masalah baru yang tidak diinginkan. Terus dia ini juga orang yang menurut aku nggak sabaran. Ya, nggak tahu kenapa dia termasuk orang yang nggak sabaran. Ya nggak tahu kenapa, kayak pengennya itu cepat, pengennya itu instan gitu ya. Padahal segala sesuatu itu juga butuh yang namanya sebuah proses. Tapi dia orangnya nggak kayak gitu ya. Dia orangnya tuh nggak sabaran. Sehingga mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang sering ngerasa sedih, gelisah gitu ya, stres, pusing gara-gara dirinya dia. Terus kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat untuk bottom of the deck-nya di sini seperti apa ciri-cirinya dia. Wow. Aku sih melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya ciri-ciri detailnya itu dia seorang yang mandiri ya. Orang yang nggak suka ceritaan ya, nggak suka ceritaan ke siapa ya, termasuk kamu pasangannya gitu. Dia orang yang suka memendam suatu masalah karena dia nggak mau ya sharing kesedihan kepada siapapun, karena dia ini merasa bahwa diri dia ini bisa menyelesaikan masalah dia sendiri kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif sama kamu ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan aja chat ya. Klik aja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.